Yoho, selamat datang di channel Diopenime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Pada tanggal 9 Januari 2019, pada acara televisi Jepang, yaitu acara Homma Deka TV, yang disiarkan oleh Fuji TV, meliput hal yang sangat-sangat menarik bagi para penggemar One Piece, yaitu untuk pertama kalinya acara televisi mengunjungi rumah dan studio penulis One Piece, yaitu Eiichiro Oda. Acara Homma Deka TV dibawakan oleh pembawa acara yaitu Akashiya Sanma. Akashiya Sanma merupakan seorang komedian, aktor, pembawa acara, dan merupakan salah satu dari 3 komedian besar di Jepang, dan sering disebut dengan sebutan Big Three, yaitu Tamori, Bito Takeshi, dan Akashiya Sanma. Jadi, Akashiya Sanma bukan merupakan seorang pembawa acara atau komedian sembarangan, namun ia adalah salah satu artis besar di Jepang. Jadi, kali ini kita akan membahas hal-hal menarik tentang apa yang terjadi pada acara mengunjungi rumah Oda Sensei tersebut. Mari kita mulai. Komik One Piece yang telah rilis sejak tahun 1997 sampai saat ini, penerbitan komik One Piece telah mencapai sekitar 440 juta buah komik dan telah tercatat dalam Guinness Book of Record sebagai komik yang diterbitkan dengan jumlah terbanyak untuk seorang penulis. Komik yang paling populer dan paling terkenal di seluruh dunia. Dan untuk anime One Piece, di Jepang disiarkan oleh saluran TV yaitu Fuji TV. Dan tahun ini menjadi tahun ke-20 di mana Fuji TV telah menyiarkan anime One Piece. Sebagai peringatan ke-20 tahun ini, Fuji TV mengadakan acara untuk mengunjungi rumah dan studio Oda Sensei. Hal yang diperlihatkan pertama kali pada acara TV tersebut adalah gengkang rumah Oda Sensei. Gengkang adalah bagian setelah memasuki pintu rumah. Jika pada rumah Jepang normal, biasanya tampak seperti ini. Namun, rumah milik Oda Sensei memiliki gengkang seperti gua dan di sana terdapat patung beruang putih yang cukup besar. Dan lantainya terdapat lantai yang berupa proyektor mapping yang menggambarkan suasana di dalam air. Dari gengkang tersebut, jika kita belok ke arah kanan, akan menuju ke dalam studio tempat kerja Oda Sensei dan para stafnya. Dan jika kita masuk ke kiri, akan menuju ke dalam rumah Oda Sensei. Pertama kali kita mengunjungi studio Oda Sensei. Sebelum pintu masuk ke dalam studio Oda Sensei, ternyata ada sebuah monster pohon untuk menyambut para tamu maupun orang yang akan masuk seperti ini. Unik sekali ya. Setelah masuk ke dalam studio, akhirnya Sanma Sang beserta staf lainnya bertemu dengan Oda Sensei. Sayangnya, wajah Oda Sensei selama acara ini tidak diperlihatkan, namun diedit dengan diberi wajah karakter Luffy. Ternyata Oda Sensei merupakan fans berat dari Sanma Sang sejak dulu. Namun, karena Oda Sensei sangat sibuk untuk menulis naskah One Piece, Oda Sensei tidak bisa selalu menonton acara TV Sanma Sang. Tapi sebagai gantinya, Oda Sensei selalu mendengar acara radio Sanma Sang yang bernama Yantan. Dan pada acara tersebut, Oda Sensei memberikan hadiah kepada Sanma Sang, sebuah gambar wajah Sanma Sang yang diberi ciri khas Shirohige. Setelah itu, Sanma Sang dan Oda Sensei berpindah tempat ke tempat yang lebih dalam, tempat yang sangat-sangat spesial, yaitu ruangan kerja Oda Sensei. Sebelum masuk ke dalam ruangan kerja Oda Sensei, jalan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut bergaya pertokoan Amerika. Dan setelah melewati jalan itu, tibalah kita pada ruangan kerja Oda Sensei. Di atas meja ini, setiap minggu terlahirkan cerita-cerita One Piece terbaru. Dan di tempat inilah percakapan yang cukup menarik terjadi antara Sanma Sang dan Oda Sensei. Sanma Sang mengatakan, dulu kan Oda Sensei mengatakan bahwa One Piece akan selesai pada komik One Piece volume 100. Oda Sensei pun menjawab, saya tidak mengatakan seperti itu. Ada banyak kabar burung di luar sana yang mengatasnamakan saya telah mengatakannya. Namun sebenarnya, saya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Dan Oda Sensei pun menjelaskan bahwa akhir One Piece sudah semakin dekat. Selanjutnya Sanma Sang mencoba menebak ending One Piece. Hal yang pertama yang ditebak oleh Sanma Sang adalah bahwa ending One Piece adalah ikatan keluarga. Tapi Oda Sensei langsung menyalahkan tebakan tersebut dan menjelaskan
bahwa Oda Sensei tidak suka dengan ending yang seperti itu. Pada saat kecil, Oda Sensei pernah melihat film yaitu The Wizard of Oz. Dan pada akhir film tersebut diceritakan bahwa harta berharga adalah apa yang kau dapat selama perjalanan yang telah kau lewati tersebut, seperti keberanian. Dan Oda Sensei sangat tidak puas dengan ending yang seperti itu. Dan Oda Sensei pun berpendapat bahwa karena kami telah berpetualang, maka berikanlah sesuatu benda atau harta karunnya. Karena itulah ending One Piece bukanlah suatu ikatan kekeluargaan. Dan kemudian Sanmasang mengungkapkan tebakan keduanya, yaitu Ace akan dihidupkan kembali. Namun Oda Sensei langsung menyalahkannya juga. Dan Oda Sensei mengungkapkan bahwa ending One Piece sudah ditetapkan sejak di bangku kuliah dan kita berjalan menuju ke sana. Kemudian Sanmasang bertanya, lalu sampai volume berapa One Piece akan selesai? Dan Oda Sensei pun menjawab, aku tidak mau untuk memikirkannya, namun akan sedikit melebihi volume 100. Masih di ruangan kerja Oda Sensei, Sanmasang bertanya kepada Oda Sensei tentang hal lainnya, yaitu benarkah istri Oda Sensei itu mirip dengan karakter Nami dalam cerita One Piece? Dan Oda Sensei pun menjawab, ada suatu drama musikal One Piece, dan pada waktu itu istri saya memerankan peran Nami pada drama musikal One Piece tersebut. Dan Sanmasang pun membalasnya, karena dari itu istri Oda Sensei tentu saja mirip dengan Nami. Jadi Oda Sensei memilih istri Oda Sensei karena auranya mirip dengan Nami ya? Oda Sensei pun mengiyakannya dan menambahkan bahwa seorang mangaka itu ternyata kebanyakan ingin menikah dengan seorang heroin atau pahlawan wanita dalam komik buatannya. Setelah kami mencari di Google, sepertinya nama istri dari seorang Oda Sensei adalah Chiaki Inaba. Dan ini adalah salah satu fotonya. Wah, memang auranya mirip seperti Nami ya. Dan hal menarik selanjutnya adalah waktu kerja Oda Sensei dan para stafnya. Ternyata Oda Sensei hanya tidur 3 jam dalam sehari, yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Sedangkan para staf Oda Sensei tidur dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Jadi untuk nakama semua, jangan pada protes ya kalau di akhir chapter One Piece tertulis minggu depan libur. Karena Oda Sensei sudah berjuang keras sekali dalam membuat komik One Piece. Sebaiknya mari kita doakan saja, semoga Oda Sensei terus sehat selalu dengan aktivitasnya yang seperti ini. Setelah itu, kita diperlihatkan bagaimana keadaan ruangan ketika Oda Sensei berkonsentrasi membuat komik One Piece. Ternyata Oda Sensei mematikan semua lampu ruangan tersebut dan hanya menyalakan lampu mejanya saja. Kondisi yang sangat cocok untuk berkonsentrasi ya. Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan mengunjungi ke dalam rumah Oda Sensei. Dan di dalam rumah Oda Sensei ada hal yang sangat menarik, yaitu ada sebuah crane game. Crane game ini berisi figur dan boneka One Piece untuk dimainkan oleh para pengunjung rumah Oda Sensei. Dan acara ini ditutup dengan acara makan-makan yang disediakan oleh Oda Sensei. Di sini ada hal yang menarik yang diperbincangkan. Sanmasang menanyakan, benar gak sih bentuk tubuh Nami semakin kesini semakin kelihatan bagus ya? Oda Sensei pun menjawab, menurut saya sepertinya semakin bagus. Dan Oda Sensei pun menjelaskan, dulu aku masih ada rasa malu karena ada kaitan nama shonen atau remaja. Jadi masih ada keraguan untuk menggambar dada yang besar. Tapi ada kejadian pada saat Pulau Nyogashima atau Arc Amazon Lily. Sebenarnya arc ini tidak seharusnya ditulis pada timing tersebut. Dan kenapa arc ini ditulis pada waktu itu? Alasannya adalah pada waktu itu anak saya dilahirkan dan saya ingin menyelesaikan arc tersebut sebelum anak saya masuk sekolah. Karena saya tidak mau diperlakukan sebagai hentai oleh anak saya. Awalnya saya ingin menyembunyikan hal ini dari anak saya dengan mempercepat menulis arc tersebut. Tapi ternyata anak saya sangat menyukai karakter Boa Hancock. Dan anak saya mempunyai sebuah figur Hancock yang sangat seksi sekali. Dan anak saya berkata kepada saya bahwa papa suka opai ya. Akhirnya saya pun berpikir, oh ya sudah, tidak ada hal lagi yang harus saya buang lagi. Sudahlah. Dari cerita ini, mungkin ini menjadi suatu alasan kenapa komik One Piece semakin kesini atau setelah time skip, dada karakter wanita One Piece sangat dahsyat. Karena Oda Sensei sudah tidak ragu lagi untuk menggambar dada para karakter wanita dalam serial One Piece tersebut.
Pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Sebenarnya masih ada hal-hal yang ingin kami tunjukkan dari acara tersebut kepada nakama. Namun, jika semua itu dijelaskan akan memakan banyak durasi. Jadi, bagi nakama yang ingin melihat siaran acara TV tersebut, silahkan klik link pada kolom deskripsi. Sepertinya, ada seseorang yang mengupload acara TV tersebut. Namun bukan dari official, tapi kita masih bisa menikmatinya. Oh iya, videonya tidak ada subtitlenya, jadi semuanya berbahasa Jepang. Jadi silahkan untuk melihat isi studio dan rumah Oda Sensei secara langsung. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami di OP Anime, dan terima kasih banyak.